Halo semuanya, perkenalkan namaku Stefanus saya Wicaksono. Di video kali ini ya teman-teman, video kali ini kita akan belajar tentang kondisi atau if else, boolean, setelah itu ada prototype dan kode eksternal juga teman-teman di C++. Nah, untuk alur pembelajaran pada video kali ini teman-teman. Ini ada ya teman-teman di PPT kita akan yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang kondisi yaitu if, else. Setelah itu ada boolean. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang perulangan yang berisi for, while, do while dan ini loop ya teman-teman, sama saja dengan loop. Setelah itu ada iterasi pada array juga teman-teman. Nah, saya itu yang ketiga kita akan latihan teman-teman. Program mencari nilai maksimal. Nah, setelah itu yang keempat parameter by copy dan by reference. Nah, setelah itu yang kelima kita akan belajar prototype fungsi teman-teman. Setelah itu penggunaan kode eksternal. Setelah itu ada compile dan run program melalui terminal. Dan yang terakhir baru latihan program modular sederhana. Kondisi dan boolean. Kita masuk ke kondisi dan boolean ya teman-teman. Nah, untuk kondisi yang pertama adalah if. Jadi if ini perintah yang akan berjalan jika kondisi terpenuhi teman-teman. Ini sebagai contoh ya teman-teman. If total belanja lebih dari total belanjanya itu lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan hadiah teman-teman. Jadi if itu hanya akan perintah yang berjalan jika kondisi terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka tidak akan berjalan teman-teman. Maka COT-nya akan gagal. Tapi jika berhasil seperti belanjanya yang ini lebih dari 100.000 maka akan mendapatkan hadiah teman-teman. Dan untuk seperti ini ya teman-teman. Untuk flowchartnya mulai total di atas 100.000 jika iya maka akan mendapatkan hadiah. Tapi jika tidak maka terima kasih sudah berbelanja. Seperti itu ya teman-teman untuk if. Nah, selanjutnya adalah kondisi if else. Nah, teman-teman ini berbeda dari if teman-teman. Kan kalau if kan hanya akan berjalan jika kondisinya terpenuhi ya teman-teman. Tapi ini if else ini juga akan benar sih sama-sama jika kondisi terpenuhi. Tapi ini ada kata semisal tidak, maka akan mengulanginya lagi teman-teman. Seperti bukan mengulangi teman-teman, tapi seperti akan mendapatkan checkout yang berbeda teman-teman. Itu adalah if else. Sebagai contoh di sini teman-teman di program di sini if password sama dengan copy. Jika benar maka kan selamat datang bos gitu seperti itu. Tapi jika salah maka password salah dan coba lagi. Seperti itu teman-teman kondisi if else. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang materi if else if. Nah, if else if ini mirip seperti tadi, cuman dengan kondisinya itu banyak teman-teman. Sebagai contoh ya teman-teman di sini. Jika lebih dari sama dengan 90 maka akan mendapatkan nilai A. Tapi else if jika lebih dari sama dengan 80 maka akan B plus. Sampai ke 30 ini teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman. Yang paling bawah tuh jika kurang dari 30 itu akan mendapatkan nilai F. Ini adalah contoh flowchartnya teman-teman biar mudah dipahami teman-teman ya. Langsung kita mulai. Nilai lebih dari 90. Jika iya, maka mendapatkan grade A. Langsung ke dalam sini tampilkan grade. Tapi jika tidak, apakah dicek lagi nih teman-teman, diproses lagi. Apakah nilainya lebih dari 80? Jika iya, jika setelah diproses maka dan itu benar, maka mendapatkan grade B+. Tapi jika tidak, maka akan diproses lagi ya teman-teman. Akan diproses lagi. Nah, saat diproses apakah nilainya lebih dari 70? Jika iya akan mendapatkan grade B. Tapi jika tidak, maka akan ke grade F. Seperti ini yang simpelnya teman-teman. Sebenarnya ini masih ada cuman karena biar tidak nyampai segini langsung saja langsung ke grade F. Seperti itu teman-teman. Nah, karena kita tadi sudah belajar tentang if else ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang logika boolean. Nah, apa sih boolean? Jadi boolean itu tipe data yang nilainya hanya 0 dan 1, yaitu satunya true dan nolnya itu false, teman-teman. Nah, setelah itu ada juga teman-teman not. Apa sih Kak not itu? Nah, not itu adalah nilai yang berkebalikan dari masukan atau inputnya, teman-teman. Semisal
kita inputnya itu 0, maka outputnya itu akan 1, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kita inputnya 1, maka outputnya itu 0. Nah, selanjutnya selain not juga ada and, teman-teman. Nah, and itu sendiri nilai akan benar jika keduanya itu benar, teman-teman. Jadi, nih, seperti di contoh tabel, teman-teman. Semisal di input A yang baris pertama itu adalah 0 dan 0, maka outputnya juga 0 dan juga 0, teman-teman. Tapi, jika input A 0 dan inputnya B, dan input B-nya itu 1, maka outputnya juga 0, teman-teman. False, tetap false. Jadi ini kan false plus false sama dengan false. Lalu false plus true sama dengan false. Nah, itu jika input A yang baris ketiga itu true, tapi input B-nya false, maka akan false, teman-teman. Sedangkan kalau input A-nya true dan input B true, seperti yang keempat itu, maka outputnya akan true, teman-teman. Nah, setelah itu ada OR, teman-teman. Apa sih Kak OR itu? Jadi OR adalah nilai akan benar jika salah satunya saja benar. Sebagai contoh, input input A-nya itu kan input A yang baris kedua ya, teman-teman. Input A baris kedua itu false dan input B baris kedua itu true. Maka outputnya akan true. Seperti itu, teman-teman. Sedangkan contoh lagi, input A-nya true dan input B-nya false di baris ketiga, maka akan menghasilkan apa? Benar banget, akan menghasilkan true. Seperti itu, teman. Itu adalah OR. Langsung kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke perulangan, teman-teman. Kita masuki materi perulangan. Nah, untuk materi perulangan tuh yang pertama ada for ya, teman-teman. For, untuk for itu sendiri, fungsi dari kode for, program akan terus berjalan hingga kondisinya terpenuhi. Ini seperti Python yang waktu itu, teman-teman. Seperti Python looping. Nah, untuk flowchartnya seperti ini, teman-teman. Start, hitungan awal untuk perulangan i sama dengan 0. Nah, setelah itu kita lanjut ke kondisi perulangan, teman-teman. Langsung ke kondisi perulangan, ini akan diproses apakah i kurang dari 0. Jika iya, maka akan di print. Terus langsung i++ next i. Tapi jika tidak, maka akan langsung end. Jika semisal i-nya lebih dari 10 kan tidak kurang dari 0, berarti langsung end. Cuman kalau semisal iya, maka akan di print terus hingga lebih dari 10, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk kodenya seperti ini, teman-teman. For integer i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari 10, titik koma, i++, tanda kurung, tutup kurung, buka kurung, printf perulangan ke minus ke strip persen i slash n i, seperti itu, teman-teman ya, untuk kode perulangan yang untuk yang for, teman-teman. Nah, selanjutnya selain for di perulangan atau looping ini juga ada while, teman-teman. Nah, while adalah program akan terus berjalan ya, teman-teman, hingga kondisi terpenuhi. Ini memang mirip seperti if, teman-teman, cuman kita berbeda sedikit. Kita lihat di bagian flowchartnya, teman-teman. Start untuk pengulangan awal yang tadi ya, teman-teman, kondisi perulangan. Nah, ini akan terus berjalan hingga kondisi terpenuhi, teman-teman. Langsung kita cek di datanya. Nah, ini while ulangi y. Apakah kamu mau mengulang? Jawab. Jika iya, maka akan mengulang, teman-teman. Tapi jika tidak, maka akan enggak. Jadi ini kan hingga kondisi terpenuhi yang di sebelah sini ya, teman-teman. Ini mengulangnya tuh jika kondisi y-nya terpenuhi. Tapi jika tidak, maka akan bukan ini salah. Jadi jika kondisinya terpenuhi saat kita menjawab tidak, maka itu akan selesai. Tapi jika kita menjawab iya, maka itu akan mengulangi, teman-teman. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada dual. Nah, apa sih dual? Jadi dual adalah program akan melakukan perintah dahulu, kemudian mengecek hingga kondisi tertentu, teman-teman. Ini adalah dual, lebih kompleks lagi, teman-teman. Kita lihat di flowchartnya. Start, hitung awal untuk perulangan yaitu i sama dengan 0. Next, i. Print i plus seperti ini ya, teman-teman. Saya itu kita masuk apakah i kurang dari 10 ya, teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman, ini ada blok kode yang akan diulang, teman-teman. Print i sama i++ nya adalah blok kode yang akan diulang. Saya itu untuk i kurang dari 10 itu adalah kondisi perulangan, teman-teman. Jika iya, maka akan mengulang lagi, teman-teman. Jadi
Ini dual, teman-teman. Akan melakukan perintah dulu, kemudian mengecek hingga kondisi tertentu. Maka akan mengolah hingga kondisi tertentu, teman-teman. Jika lebih dari 10, maka tidak. Seperti ini ya, teman-teman. While kondisi, blok kode yang akan diulang. Nah, teman-teman, karena kita tadi sudah belajar tentang looping, sekarang kita akan langsung mempraktekkannya di C++ ya, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, kita tidak lupa untuk memasukkan library, teman-teman. Setelah itu menggunakan using namespace std supaya kita langsung menggunakan cout saja, tidak masukkan ke tidak masuk ke namespace std-nya, kita tidak menuliskan lagi. Nah, sekarang kita menggunakan ini ya, teman-teman, kita masukkannya di int main. Ini untuk yang loopnya, teman-teman, langsung kita ke cout, kita diinisiasi dulu, teman-teman, cout perulangan font l. Nah, baru di form, teman-teman, ini untuk loopingnya yaitu int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, maka dia akan menambah terus. Kalau misalnya i nya kurang dari sama dengan 5, maka akan di copy, di print terus hingga 5, teman-teman. Mereka akan memprint 1 sampai 5. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita ke while loop, teman-teman. Cout-nya perulangan while. Nah, ini int j sama dengan 1 ini harus diinisiasi dahulu, teman-teman. Jika j sama dengan 1, baru while j kurang dari sama dengan 5. Nah, itu diinisiasi dahulu, yang di j sama dengan 1 kita berikan datanya. Maka akan di print hingga j-nya itu sama dengan 5-nya, teman-teman. Jadi sama dengan j, teman-teman. Nah, terus dengan nl j plus plus, berarti ini nanti akan di plus plus terus hingga 5. Setelah itu dua loop itu juga sama, teman-teman, sebenarnya cuman ini diinisiasi, teman-teman. Jadi intk sama dengan 1 titik koma, maka do, kita bahkan do while, berarti do si outnya k sama dengan k nl k plus plus, while ketika k nya itu kurang sama dengan 5, teman-teman. Sekarang kita coba langsung saja. Nah, tunggu, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Perulangan for i sama dengan 1, i sama dengan 2, i sama dengan 3, i sama dengan 4 sama dengan 5, while 1 2 3 4 5, terus while 1 2 3 4 5. Seperti itu ya, teman-teman, saat kita menggunakan looping di C++, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke iterasi array, teman-teman. Nah, iterasi array itu mencetak seluruh isi vektor, teman-teman. Sama-sama menggunakan for ya, teman-teman. Outputnya untuk semua elemen ya, teman-teman. Jadi kalau semisal untuk mencetak seluruh isi vektor, outputnya semua elemen itu menggunakan for int i bla bla bla. Ini yang ini, teman-teman, i sama dengan 0, i kurang dari order size. Size ini berarti apa namanya? Iya, size-nya berarti i plus plus, mau ada berapa size-nya itu berapa. Saya itu kita juga bisa menggunakan double i juga, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba langsung di VS Code-nya, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman, iterasi array-nya inisiasi vektor dulu. Kita nginisiasi vektor yaitu angka 10, 20, 30 dan 40 sampai 50. Setelah itu baru kita menggunakan cetak seluruh isi vektor, teman-teman. Ini kita menggunakan yang inti, teman-teman. Langsung inti angka cout i nah gitu, teman-teman. Cout-nya i seperti itu. Nah, terus baru for int angka size titik koma i plus plus. Jadi semisal i-nya kurang dari ini ya, teman-teman, 10 20 30 40 50, ada 5 berarti. Iya, 4 5. Ya, 5. Maka akan menambah terus, akan memprint semuanya, teman-teman. 10 20 30 40 50, seperti itu, teman-teman. Sekarang kita langsung cobaran saja, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, ini adalah salah satu contoh inisiasi vektornya, teman-teman. Dia akan print semua yang ada di data vektor-vektornya ini, teman-teman. Seperti itu penggunaan vektor ya, penggunaan iterasi array, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke latihan 1 ya, teman-teman. Nah, untuk latihan yang pertama itu kita membuat program mencari nilai maksimal, teman-teman. Nah, untuk yang pertama ya, teman-teman, yaitu membuat fungsi
dan vektor parameter teman-teman. Jadi ini mencari max value dulu ya teman-teman, terus baru kita membuat give 5 number and print the max value. Terus untuk yang ketiga kita adalah create an empty list and ask the user to give number, stop with the number. Oke, seperti itu. Think of what can. Oke, jadi untuk yang 3.3 ini membuat list kosong teman-teman. Oke, kita langsung aja ya teman-teman, kasih plus-plusnya. Nah, ini untuk yang mencari max value ya teman-teman. Yang pertama kita menggunakan include stream. Kita jangan lupa vector karena kita menggunakan vector ya teman-teman. Terus using namespace std ini supaya checkoutnya langsung bisa ditulis. Ente get max for you for number list. Ini yang pertama ya teman-teman, kita integer get max value from number list, lalu vector int number list. Yang pertama adalah int max sama dengan 0. Terus for int number titik 2 number list. Ini membuat number list ya teman-teman. Yang pertama, setelah itu baru max sama dengan numbernya, baru return, baru kita masukkan vektornya teman-teman. int main vector int number listnya tuh 3 5 8 8 1 5 6 min 6. Ini bebas ya teman-teman. Terus baru check outnya max value from number list. Ini kita menebak max value-nya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah ya teman-teman, menggunakan untuk max value-nya itu yang pertama kita include istream, include library vector juga teman-teman. Setelah itu kita masukkan using namespace std, kita get max value teman-teman from number list vector int number list. Setelah itu int max sama dengan 0. Ini mencari nilai max ya teman-teman, max value from number list. Saat kita run si posisinya ini. Nah, maka nih ya sebelah sini teman-teman, max value from number list is 156 teman-teman. Jadi ini adalah cara mencari max value-nya teman-teman. Setelah itu kita lanjut cara mencari max value-nya ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke yang 3.2 teman-teman, yaitu get max value from number list teman-teman. Kan tadi kan number listnya kan sudah kita isi dengan beberapa angka ya teman-teman, sudah kita isi. Sekarang coba kita run dulu supaya kita mulai paham. Oke, tunggu dulu. Terminal, launch, enter a number. Nah ini kita memberikan number teman-teman supaya itu sebentar. 5 6 7 8 9 1. Setelah itu nah ini ya teman-teman, ini kan kita memberikan number listnya tuh 5 teman-teman. Jadi saat semisal ya teman-teman, ini kita coba kita bedah kode-kodenya. int max sama dengan 0 itu for. Nah ini for ya teman-teman, for int number list. If number lebih dari max, maka max sama dengan number teman-teman. Terus lanjut return to max teman-teman. Nah terus untuk terus ini baru masuk ke vektor teman-teman. Ini yang penting teman-teman, ini bakal jadi semisal kita ini for, kan ini kan vektornya kan dari number listnya ya teman-teman, sekumpulan variabel ya teman-teman. Jadi itu i sama dengan 0 jika i kurang dari 5, i-nya itu sebagai apa, sebagai jumlah dari inter number-nya yang seperti di sini tuh kurang dari 5, maka i-nya akan bertambah terus teman-teman sampai 5, akan mengeluarkan enter a number seperti tadi teman-teman, cin-nya. Nah input number kan cout-nya nih, cout-nya, nah itu cin-nya itu input number teman-teman. Seperti itu untuk yang tiga latihan 1.3.2 ya teman-teman, itu get number. Saling berhubungan teman-teman sebenarnya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke 3.3 ya teman-teman, yaitu get max value from number list. Ini tuh sebenarnya tuh mirip teman-teman, cuman seperti ini. Cuman tuh ini tuh number-nya itu tidak terbatas teman-teman. Jadi
kita bisa menambahkannya sampai berapapun sampai kita menggunakan duel teman-teman. Jadi kayak ada semisal kita memasukkan 0 untuk berhenti, kita memberi perintah untuk berhenti sendiri teman-teman. Jadi ini bakal ngelup terus kita taruh angka berapapun hingga kita menuliskan angka 0. Sebentar. Misal seperti ini teman-teman, enter a number to stop. Ini kan sudah sayaran ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti ini teman-teman. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kan ini enter a number 0. 0 to stop ya teman-teman. Saat ini kan aku nulis 0 nih, berarti max value-nya dari number list-nya itu 9. Karena yang paling tinggi itu 9 teman-teman. Seperti itu. Kita lihat datanya ini sama ya teman-teman, max number sama, ini tuh sama teman-teman, cuman kita tambahin sini teman-teman di while-nya nih, while x user word number integer input number, cout-nya tuh enter a number 0 to stop. Nah, jika input numbernya sama dengan 0, maka akan langsung ke n teman-teman, seperti itu teman-teman, langsung false. Nah, seperti ini ya teman-teman. Else pushback input number. Ini balik lagi teman-teman, langsung ke input number seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke parameter by copy and by reference ya, teman-teman. Langsung kita mulai. Untuk by copy sendiri ya, teman-teman. By copy itu hanya mengganti nilai dari variabel tersebut, teman-teman. Jadi dia hanya mengganti nilai aja, teman-teman. Nggak sampai berpindah ke penyimpanan, teman-teman. Seperti itu. Itu adalah by copy, teman-teman. Sebagai contoh di sini ya. Void club INTC sama dengan A sama dengan B sama dengan C. Jadi nggak ada yang berubah ya teman-teman. Tidak ada yang berubah. Nah, sedangkan untuk by reference teman-teman, by reference itu parameternya tuh langsung mengubah nilai dari alamat memori variabel tersebut teman-teman. Ini kan kalau kita lihat di codingannya itu ada tanda bintang teman-teman. Nah, itu mengubah alamat memorinya teman-teman itu tuh. Terus ada juga dan teman-teman. Nah, ini swap dan X sama dan Y. Ini juga mengubah teman-teman. Jadi perbedaannya by reference dan by copy. By copy itu hanya mengganti nilai, sedangkan untuk by reference itu langsung mengubah nilai dari alamat memorinya teman-teman. Seperti itu. Langsung saja kita coba ya teman-teman di VS Code yang ini. Oke, langsung aja kita run dulu. Nah, ini ya teman-teman untuk hasilnya. Jadi nilai awal A10. Nah, di by copy ini nilai X di dalam fungsi kan 99. Tapi setelah by copy itu A sama dengan 10 tidak berubah. Coba kita lihat dulu di codingannya. Nah, untuk yang pas by copy ini teman-teman, yang value awalnya X-nya 99. Tapi cout-nya itu by copy nilai X di dalam fungsi bla 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 X sama dengan 9. X and L. Nah, setelah itu kita lihat sini. Nah, ini loh teman-teman. A-nya kan sama dengan 10 nih. Nilai awalnya kan 10. Sedangkan by copy kan hanya mengganti nilai saja ya teman-teman. Jadi diubah itu nilainya sehingga nih by copy A, CA setelah by copy A sama dengan A tidak berubah. Jadi dia itu tidak berubah teman-teman untuk by copy-nya. Sedangkan untuk by reference-nya dia kan berubah menjadi apa namanya? A-nya menjadi 99 ya teman-teman. Nih, dilihat nih teman-teman. Di bagian sini teman-teman. Di bagian sebentar. By reference. Nah, ini teman-teman. Void by reference int nx ya benar. Nah, jadi n itu berfungsi untuk merubahnya teman-teman. Sedangkan kalau yang by copy kan int x ya teman-teman. Jadi dia tuh tidak mengubahnya. Jadi dia hanya mengganti saja. Jadi tidak berubah teman-teman a-nya nilai awalnya. Sedangkan untuk by reference itu dia itu mengubah teman-teman, yaitu nx. Dia menggunakan int nx seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke prototype fungsi. Nah, teman-teman, jadi prototype fungsi ini seperti ini, teman-teman. Jadi, apa namanya? Prototype fungsi itu trying to use function before declaring or defining it. Jadi, semisal kita prototipenya salah, itu bakal membuatnya error, teman-teman. Jadi, untuk yang benernya itu seperti ini, teman-teman. Jadi, yang harus dilakukan pertama itu fungsi prototipenya itu ditulis terlebih dahulu, baru dimasukin ke sini teman-teman, int square int n, baru ini ngedata gitu teman-teman. Soalnya ini kan sudah diberikan datanya, baru ini memprosesnya teman-teman, seperti itu. Ini adalah prototype fungsinya teman-teman.
Nah, sedangkan untuk perbedaannya dengan fungsi declaration sama prototype fungsi itu yang pertama adalah untuk declaration fungsi itu hanya memberitahu compiler tentang eksistensinya teman-teman dari fungsinya. Sedangkan untuk function prototype itu memberitahu compiler bahwa tentang eksistensi dan signaturnya dari fungsinya tersebut teman-teman. Setelah itu ada bisa menginclude fungsi nama dan return type ya teman-teman. Sedangkan untuk fungsi prototype itu hanya bisa fungsi nama, return type, dan parameter type ya teman-teman. Setelah itu ada lagi typically used in header file. Jadi ini biasanya digunakan di file atas ya teman-teman untuk declare fungsi. Sedangkan untuk fungsi prototype itu biasanya hanya untuk ngecek ngecek untuk fungsi callsnya before definisinya. Jadi sebelum penjelasannya teman-teman seperti itu. Itu adalah fungsi prototype ya teman-teman dan fungsi declaration. Nah, setelah itu kita masuk ke pemisahan file CPP dan HPP ya teman-teman. Nah, Nah, teman-teman, ini kan sudah kita bikin ya, teman-teman, yaitu main CPP sama fungsi prototype CPP dan HPP, teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang ini kan saat kita mencobanya untuk kita ngeran yang di main CPP itu kita tidak bisa, teman-teman. Jadi kita akan menggabungkan file CPP dan HPP, teman-teman, dengan cara seperti ini. Kita menggunakan cara C++ main.cpp. Ini jangan sampai salah ya, teman-teman, untuk nama-namanya ya, teman-teman. Ini saya menggunakan nama 6 underscore fungsi prototype. Prototype.cpp baru kita masukkan namanya teman-teman, nama untuk file exe-nya yaitu main.exe. Lalu kita enter. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Langsung saja kita mulai dengan titik dan slash main. Nah, sudah berhasil teman-teman, yaitu si outnya adalah hasil kali dari X dan Y teman-teman, 6 kali 7 seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah latihan kita yang kedua teman-teman, yaitu menggabungkan file CPP dan HPP teman-teman. Seperti itu, yaitu menggunakan my.cpp, terus baru kita masukkan fungsi nama dari fungsi CPP-nya teman-teman dengan setelah itu strip O, kita memberikan nama untuk file exe-nya teman-teman. Ya, sekian dari Sahyo. Terima kasih, selamat belajar ya teman-teman.